Jadi dengan keesaan Allah SWT dalam asma dan sifatnya. Dan juga wa tauhiduhu bi sifatil kamal, dan juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, wal azama, dan juga keagungan, wal jalal, dan juga ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya sekalian wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Nah, dan juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam kita beribadah. Ya, atau kita dalam pembahasan tentang pembagian tauhid itu, yaitu tauhidur rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwas sekalian, nah mana dalilnya ikhwas sekalian? Dibahas oleh mu'allif di sini. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Rob kalian adalah Rob yang satu, Tuhan yang satu, ilah yang satu, sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia. Dialah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ikhwas sekalian, dalam ayat ini dijelaskan oleh mufassir, ya, mufassir yaitu Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau berkata, apa ikhlas sekalian? Ai mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, falaisa lahu syarikun fi dzatihi wala sumiya lahu wala kufwa wala mithla wala nadhira wala khaliqa wala mudabbira ghairuhu aw ghairuhu. Jadi ikhlas sekalian, di sini makna daripada ayat ini ikhwas sekalian, ai mutawahhidun munfaridun fi dzatihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu bersendirian, sendiri di dalam zatnya. Jadi tidak ada yang sama. Mutafaridun fi dzatihi wa asma'ihi, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam zatnya. Di dalam penamaan tidak ada yang sepadan, setara dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, dan tidak ada pencipta dan pengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza kana kadzalik, maka apabila sudah seperti itu kita pahami ikhwas sekalian, fa huwal mustahiq, maka dia yang berhak untuk diibadahi, li'an yu'allahu wa yu'bada bi jami'an wa ibadah, maka dialah yang berhak untuk dipertuhankan atau dituhankan, untuk diibadahi dengan seluruh jenis-jenis bentuk jenis ibadah ya ikhwas sekalian. Wala yusyriku bihi ahadun min khalqihi, dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang bersyarikat. Jadi tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang bisa menyamai atau bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa taala fi dzatihi, fi asma'ihi, fi sifatihi wa af'alihi ila akhirih. Jadi begitu ikhwas sekalian. Jadi ayat ini ikhwas sekalian begitulah ditafsirkan. Jadi tafsirnya ikhwas sekalian, kalau terjemahannya kan seperti yang sudah Anda bacakan, dan Tuhan kan ada Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi makna iman seperti tadi, ini Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam zatnya, di dalam namanya, di dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya di dalam zatnya, di dalam namanya, padanya, tidak ada yang semisal, tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang menciptakan dan tidak yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ikhwas sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita jadikan sembahan dengan seluruh bentuk-bentuk ibadah kita, dan tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang bisa kita syarikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna tauhid ikhlas sekalian. Jadi ya nanti agak dibahas di belakang tentunya, bagaimana kita hanya berdoa kepada Allah, kita bernazar, kita bagaimana kita mencari ridho Allah, bagaimana kita mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa antum pahami. Nah, baik ikhwas sekalian, kita lanjutkan.
Yang kedua, ikhwas sekalian, nah di sini dijelaskan wal barahimus syati'ati wal bayyinati al wadihati fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala itsbati tauhid katsiratun wa la tuhsar walakin minha ala sabilil mithal ma ya'ti. Nah, penulis ini mengatakan ikhwas sekalian tentang burhan atau tentang penjelasan yang gamblang tentang penjelasan tentang penetapan tauhid, tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah atau tauhid. Ini ikhwas sekalian banyak sekali dalam Al-Qur'an dan juga banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW yang hampir tidak bisa kita ada batasnya ikhwas sekalian. Semua dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Nah, di antara yang permisalan atau di antara contoh ikhwas sekalian, ala sabilil misal, sebagai contoh ada beberapa ayat di sini tentang tauhid ini ikhwas sekalian. Ada banyak sekali, masya Allah. Ya, ada sampai 9 pembahasan di sini tentang penjelasan tentang tauhid ikhwas sekalian. Yaitu yang pertama, coba antum perhatikan ikhwas sekalian. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, ikhlas sekalian, terjemahannya atau artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini ikhlas sekalian sebenarnya ada ya-nya, tapi antum lihat sini liwahiduni. Biasanya kan liwahiduna gitu atau apa gitu ya. Tapi di sini ikhlas sekalian kalau namanya jamak mudzakkar salim ya ada waw ini biasanya kan nun, misalnya muslimuna, mukminuna. Ini maknanya ada nanti dalam kajian tentang ini. Jadi liwahiduni. Jadi dia berbaris kasrah. Maksud itu ada itu ada ya sebenarnya. Jadi yuwahid itu mereka beribadah kepadaku. Nah, itu artinya. Tapi nanti maknanya adalah ayyuwahiduni. Ayyuwahidun. Nanti ada di sini. Nah, sekarang kita jadi akan lanjutkan dulu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak meminta atau tidak menginginkan dari mereka, dari hamba-hambaku ini rezeki. Tidak Allah inginkan rezeki. Wa ma uridu itu tidak aku ingin diberi makan. Ya begitulah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh semua sebenarnya dengan itu ya sekali, dengan ibadah kita ini. Nah, bahkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dzul quwwatil matin. Nah, dijelaskan di sini wal makna wa ma khalaqul jinna wal insa illa. Jadi makna illa liya'budun itu yakni artinya sekalian ma khalaqul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Ya, ini di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran dilihat oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi Bapak sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Kecuali mereka diciptakan kita ini Bapak sekalian, jin dan manusia ini kecuali mereka tidak lain kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang berikutnya wa qala subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Artinya ikhwas sekalian, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa seruan mereka setiap rasul? Rasul setiap umat itu sekalian, aniqulullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, agar kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhi at-taghut, kullu ma yu'badu min dunillah, semua apa yang diibadahi selain itu namanya taghut ya Mas kalian. Kullu ma yu'badu min dunillah. Jadi kita jauhi semua taghut itu, ya berhala lah. Ya, bahkan ya kalau fitnah umat zaman sekarang itu misalnya
kuburan masyayikh dan sebagainya dianggap kuburan keramat, mereka beribadah di sana ya sekalian. Nah itu semua taghut, kullu ma yu'badu min dunillah. Jadi at-taghut itu ya sekalian, makna yang mencakup itu semua, makna-makna itu adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Semua apa yang disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa? Allah berfirman sini, faminhum man hadallah. Nah, setelah Rasul ini, para Rasul setiap umat ini menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhi segala macam disembah selain Allah. Tapi apa ikhwas sekalian? Faminhum man hadallah. Di antara manusia ini ikhwas sekalian, ada yang Allah berikan hidayah, petunjuk taufik untuk mentauhidkan Allah. Tapi juga apa? Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tapi ada juga di antara manusia ini yang telah pasti atas mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ikhwas sekalian, salah satu sir kenapa Rasulullah SAW di setiap durusnya, di setiap muhadarah, di setiap pelajaran atau setiap khutbah dan sebagainya, beliau membaca khutbatul hajah itu ikhwas sekalian. Karena ada kata-kata di sana yang perlu kita pahami kembali, yaitu apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, barang siapa Allah berikan hidayah, petunjuk, taufik, maka tidak ada seorang manusia pun bisa menyesatkan. Nah sebaliknya, barang siapa Allah sesatkan dia, maka tidak ada seorang makhluk pun manusia pun bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Nasallallahu alaihi. Yang kita selalu berdoa ya mas sekalian, agar selalu senantiasa diberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu, di atas pemahaman salaful ummah ini mas sekalian. Nah, karena betapa banyak orang ya dengan penyimpangan sedikit demi sedikit nanti jauh-jauh akhirnya menyimpang mas sekalian. Betapa banyak cerita ya mas sekalian. Ya nanti pada saat kita cerita bagaimana kisah para orang-orang yang Allah sesatkan seperti itu mas sekalian. Ada jalan yang banyak sekali. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Allahumma tsabbitna ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, kita lanjutkan ikhwan sekalian. Mana dia tadi? Nah di sini ikhwan sekalian, yukhbirullahu azza wa jalla anna hujjatahu qamat ala jami'il umam wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhiratin illa wa ba'athallahu fiha rasula wa kulluhum muttafaquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lah. Fanqasamatil umam bihasbi istijabatiha li da'watir rusul qismain, wa minhum man hadallah fattaba'ul mursalin wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fattaba'as sabilal ghayy. Jadi ikhwan sekalian, di sini dalam ayat ini ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya hujjahnya telah tegak kepada seluruh umat manusia ini, bahwasanya tidak ada satupun dari umat baik yang dahulu maupun yang akan datang kecuali apa? Telah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat itu seorang rasul. Kulluhum, semua rasul itu ya ikhwas sekalian apa? Muttafaquna, semuanya sepakat, semuanya sama dakwanya kepada dakwah yang satu. Semuanya sama, sepakat mereka mendakwakan satu, yaitu apa? Dakwah mereka satu, agama mereka satu, yaitu apa? Seru mereka satu, yaitu ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, dengan dakwah seperti ini kalian, kalau sudah tegak dakwah ini, itu sudah sunatullah juga ibadah sekalian. Ada, makanya manusia ini, umat ini terbagi sesuai dengan mereka menerima dakwah para nabi dan rasul ini kepada dua golongan. Di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, maka mereka pun mengikuti para seruan nabi dan rasul, dan juga di antara mereka yang telah pasti mereka kesesatan, Allah katakan seperti itu, maka mereka pun mengikuti jalan-jalan kesesatan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jelas ikhwas sekalian tentang ayat-ayat yang jelas tentang penjelasan yang pasti dan tetap tentang tauhid ini ikhwas sekalian. Kemudian ayat yang ketiga ikhwas sekalian, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Fa'budu kasrat fa'buduni. Nah, kemudian Allah berfirman di sini yang menjadi dalil yang ketiga, ikhwas sekalian, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali apa? Kami wahyukan kepadanya. Agar apa? Agar mereka berdakwah menyeru umatnya bahwasanya la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali saya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka fa'budun. Jadi Allah telah mewahyukan setiap rasul, ikhlas sekali. Apa? Agar mereka mengatakan annahu, bahwasanya diwahyukan kepada para nabi dan rasul itu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, katanya Allah, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, hendaklah kalian mentauhidkan aku. Firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu Allah kepada para rasul, para nabi dan rasul. Fa kullur rusuli alaihi wassalatu wassalam qabla nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua rasul, ikhwas sekalian, semoga salam dan salam dari Allah tercurah atas mereka sebelum Nabi SAW, apa? Zublatu risalatihi wa asluha, intisari dari dakwah mereka dan pokok dasar dakwah mereka apa itu? Al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa bayanu annahu ilahul haqqul ma'bud wa anna ibadata ma siwahu batilah. Walihada qala Allah azza wa jalla was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Nah, di sini jelas kalian dijelaskan inti atau asal atau pokok dasar risalah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan menjelaskan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, dan bahwasanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'al man arsalna min qablika, maka tanyalah wahai Muhammad kepada para rasul yang telah kami utus sebelum engkau, min rusulina, dari para rasul yang kami utus, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, apakah kami menjadikan selain dari Allah yang Maha Rahman itu Tuhan yang disembah? Jadi begitu, ikhlas sekalian. Tentunya tidak akan mereka menjadikan seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, ya ikhlas sekalian. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas ya, paham ya ikhlas sekalian. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan, telah memutuskan, Rabb kalian telah menetapkan, telah memutuskan, telah mewajibkan bahwasanya jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah telah menetapkan, mewajibkan, memutuskan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbakti, berbuat baik. Ya, nanti pada bab yang tersebut kalian kita suatu saat insyaallah kita akan kaji bagaimana kita birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, di sini ya masih kita kaji tentang tauhid. Jadi intinya di sini ikhlas sekalian, Allah telah menetapkan, telah memutuskan, mewajibkan agar apa? Jangan kalian beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Allahu azza wa jalla qada wa wassa wa hakama wa amara bit tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla telah memutuskan, telah mewasiatkan, telah memberi hukum, telah memerintahkan untuk apa? Bit tauhid, dengan kita untuk mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa qadha rabbuka qada'an diniyan wa amran syar'iyyan, dengan keputusan agama ini secara agama, menjadi agama atau syariat ini
dan juga perintahkan secara syar'i agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita ya sekalian. Coba antum lihat ini, perhatikan Allah sandingkan ya sekalian. Setelah dilarang, setelah diperintah untuk bertauhid, Allah perintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, Allah ta'budu, agar kalian tidak beribadah ahadan, kepada seorang pun min ahlil ardi, dari penghuni bumi, was samawat, dari penghuni atau penduduk langit sana, al ahya, baik itu masih hidup, wal amwat, atau mereka sudah mati, illa iya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu al-wahidul ahad al-fardus samad, karena sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tunggal, yang esa, al-fardus samad, yang tunggal, yang esa, yang kepadanya bergantung ke segala sesuatu. Kemudian ya ikhwas sekalian, nah di sini yang kelima, wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam yaquluna li umamihim. Para nabi ikhwas sekalian, para nabi dan rasul, semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada mereka. Mereka apa, mengatakan apa? Semoga salam tercurah kepada nabi dan rasul ini, yaitu apa? Mereka semua berdakwah, mengatakan, menyeru umat-umat mereka, apa ikhwas sekalian? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kalian beribadah kepada Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, yang tidak ada bagi kalian Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kalian sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas oleh penulis ini, wal ma'na ubudullaha wahda, makna daripada agar kalian beribadah semata hanya kepada Allah, li'annahu khaliqur raziqu, karena dialah yang maha menciptakan, dialah yang maha memberi rezeki, dialah yang maha mengatur seluruh perkara di dunia ini. Wa masiwahu makhlukun, dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Mudabbarun, mereka diatur. Laisa lahu minal amri syai'un, mereka tidak punya kekuasaan sama sekali, tidak punya urusan sama sekali untuk mengatur dunia ini. Karena ada sebagian itikad manusia ikhwas sekalian, ya, bahwa ada wali-wali kutub, ya, kutub, ya, ini kutub, ini kutub dari Indonesia, kutub utara, kutub selatan, dan sebagainya. Ya, kutub yang hanya dua, ya, kutub utara, selatan. Ada wali-wali kutub yang mengatur dunia ini, kan? Ada wali-wali yang bisa mengatur dunia ini. Itu adalah buhtanun azim, kedustaan sangat besar yang sekali. Jadi tidak benar ada orang mengatur. Ada bahkan ada istilahkan juga rijalul ghaib katanya. Rijalul ghaib, ada rijal yang ghaib, maksudnya orang-orang gitu. Rijal laki-laki yang ghaib, yang tidak nampak, yang bisa mengatur alam ini dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu kan. Tidak benar, itu itikad yang batil. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kemudian di sini dijelaskan, wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, sudah kita lihat tadi bacaan di bagian tadi ya. Wa ma umiru, dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amal mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita, ibadah kita tuh semata-mata diikhlaskan, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dari ayat tentang kita agar amal kita itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena untuk pujian, bukan dan seterusnya. Maka itu kita ikhlas kali, kita akan bisa memahami kalau seperti itu ya. Kenapa Rasulullah SAW selalu bahkan sering gitu, atau kalaupun nggak selalu, tapi dalam itu kana. Jadi kana itu senantiasa mendoakan di akhir majlis itu para sahabat itu, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Janganlah kau yang menjadikan dunia ini tujuan kami, akbar hammina, keinginan kami, cita-cita kami, dan penghujung dari ilmu kami. Jadi sampai dunia ini. Itu jangan sampai kita berdoa agar betul-betul kita Allah berikan keikhlasan dalam amal ibadah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, itu aja mungkin ikhwan. Sudah isya belum?
Bentar lagi ya. Ya. Ya baik, sampai nomor 8 ini lagi 2 nomor. Nah, lagi 4 menit. Baik, pas insyaallah. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dalil ya ikhwas sekalian, tentang penjelasan yang gamblang tentang tauhid ini ya apa? Ikhwas sekalian, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, disuruh kalimat qul, katakan hai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, ada di sini sembelihanku, makna salah satu. Jadi sembelihanku ini, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, matiku, hidup dan matiku ini mas kalian lillahi rabbil alamin, hanya dipersembahkan bagi Allah Rabbul alamin. Jadi itu maknanya tauhid mas kalian, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, wa ana awwal muslim, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah orang yang pertama kali Islam, muslim, taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah tahu kan ikhwan kalian apa sih makna Islam itu ikhwan kalian? Al-Islamu al-istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, insyaallah tanggal 27 Januari lagi. Insyaallah besok lagi mas kalian kita akan kaji kembali, kita berulang-ulang kaji, tidak bosan-bosan kita belajar tentang tauhid ini, karena selalu ada hal yang baru, ada hal yang selalu kita tajdid iman kita dengan tauhid ini. Karena kan mungkin kelewatan kita dengarkan kemarin pas lagi ngantuk mungkin dan sebagainya, dan kita mengkaji dari ustaz yang lain gitu juga untuk mendengarkan tauhid ini. Nah, insyaallah dengan itu Allah akan memberikan secercah cahaya atau ilmu kepada kita semua. Karena sebagaimana kita antum ketahui, ilmu itu kalian apa? Nurun yufrihullahu fi qalbil abdi atau yufrihullahu fi qalbi. Jadi cahaya ilmu itu adalah secercah cahaya Allah campakkan atau berikan kepada hati seorang hamba. Ya. Jadi ada satu yang kita dengar, kita pahami dengan baik, kita paham, kita pahami dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang banyak, pemahaman yang banyak. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan ikhwah wa akhwat yang ada di Masjid Nurul Basar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada wa naktafi darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.